Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada Minggu Judika hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai dengan ayat 50. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan khotbah, sekalipun tadi sudah dibacakan di warta jemaat, namun sebagaimana yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya menggunakan waktu paling, nggak nyampe 1 menit lah untuk memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Badia Huta Galung, melayani di HKBP Resort Kutajaya sebagai pendeta fungsional. Ibu yang melahirkan saya Boru Siregar, dan saya juga menikah dengan Boru Siregar. Dan setelah menjalani penantian selama 9 tahun dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan menganugerahkan satu anak laki-laki pada kami yang usianya sekarang sudah 3 tahun. Saya rasa demikian saja perkenalan singkat kita. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini sebagaimana dengan tema dosamu telah diampuni. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang diampuni, dosa yang diampuni atau pengampunan. Saya mau mengajak kita untuk memahami betapa pengampunan itu ternyata sangat-sangat kita butuhkan. Namun sebelum sampai dalam kehidupan kerohanian kita tentang pengampunan ini, ternyata pengampunan itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang beragama, tetapi masyarakat secara luas juga membutuhkan yang namanya pengampunan. Kita boleh melihat beberapa kali pengampunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya, pengampunan pajak atau tax amnesty di tahun 2016-2017 yang lalu ternyata mampu mendongkrak penerimaan negara hingga mencapai 135 triliun. Itu 9 tahun yang lalu. Nah, saat sekarang ini pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yang digagas oleh Deddy Mulyadi, sang gubernur. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru lagi, tetapi dia melakukan terobosan di awal pelayanannya sebagai seorang gubernur, dan di hari pertama pelaksanaan kebijakan tersebut hanya dalam waktu 1,5 jam penerimaan mencapai 4,4 miliar rupiah. Dan selama 8 hari pelaksanaan pengampunan atau pemutihan tunggakan pajak yang bertahun-tahun lamanya itu, ternyata mereka mampu mendapatkan penerimaan sampai 47 miliar. Sang gubernur mengatakan sebenarnya ini tunggakan begitu banyak selama ini bukan karena mereka malas membayar, tetapi karena mereka memang tidak sanggup membayarnya. Lalu kalau kita tumpuk terus,
Kapan mereka bisa sanggup untuk membayar itu? Itu sebabnya sekalipun mereka berpotensi kehilangan penerimaan sampai 30 triliun karena tunggakan-tunggakan yang selama berpuluh tahun itu dihapuskan, namun dia lebih optimis melihat ke depan. Ke depan nanti yang masyarakat yang hutangnya itu sudah diputihkan, maka mereka pasti akan lebih giat untuk membayar pajaknya di hari-hari yang akan datang. Dan ternyata saudara-saudara, kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat itu juga diikuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga kita di Banten ini. Apa yang mau kita lihat dari sana? Pengampunan itu memang sangat dibutuhkan. Pengampunan pajak saja itu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Lantas bagaimana dengan pengampunan dosa? Jadi ketika pengampunan pajak banyak ditunggu oleh orang banyak, nah terkadang bayar pajak, nggak udahlah nanti aja, nanti tunggu pemutihan gitu. Ketika pemutihan itu sangat-sangat ditunggu oleh orang banyak, bagaimana dengan pengampunan dosa? Masihkah kita benar-benar membutuhkan pengampunan dosa atau justru tidak butuh lagi yang namanya pengampunan dosa karena kita merasa bahwa diri kita orang yang lebih benar daripada yang lainnya itu? Karena terkadang sadar atau tidak sadar, kita cenderung membenarkan diri kita dan kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak ada yang salah. Termasuk ketika kita dengan seenaknya menilai kehidupan orang lain, menghakimi kehidupan orang lain, seolah-olah kita tidak punya salah sama sekali. Maka saudara-saudara, inilah yang tampak dalam perikop ini. Jadi kalau kita membaca mulai dari ayat 36, Simon yang merupakan orang Farisi itu mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Dan tiba-tiba pada saat mereka sedang makan itu, seorang perempuan, kalau kita baca di ayat 37 itu, ini luar biasa sekali. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi dia terkenal bukan karena kebaikan yang dia lakukan, tetapi justru karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia cukup terkenal. Jadi seorang perempuan yang terkenal sebagai orang yang berdosa menghampiri Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya, lalu kemudian dia menuangkan minyak wangi di kaki Yesus setelah ia berulang kali mencium kaki Tuhan Yesus itu. Nah, apa reaksi Simon melihat hal itu? Dia berkata, jika dia nabi, tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Jadi pengenalannya belum utuh tentang siapa itu Yesus. Jadi boleh saja kita melihat jangan-jangan Simon si orang Farisi ini mengundang Yesus ke rumahnya bukan untuk mau belajar sesuatu dari dia, tetapi juga untuk mengintip. Jangan-jangan Yesus melakukan kesalahan di sini. Karena berulang kali orang Farisi dan yang lainnya itu para pemuka agama berupaya untuk menjebak Tuhan Yesus. Kapankah dia melakukan kesalahan? Dan ternyata ketika di depan mata Yesus secara tanda kutip melanggar tradisi orang Yahudi. Karena kalau orang tradisi orang Yahudi kalau sudah tahu itu adalah perempuan orang berdosa dan dia menyentuhnya maka dia menjadi orang yang najis. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu bahwa perempuan itu memang perempuan berdosa dan dia tahu perempuan itu membutuhkan yang namanya pengampunan. Dan itu sebabnya melihat reaksi Simon, sekalipun Simon masih mengatakan itu dalam hatinya, tapi Yesus tahu apa yang ada dalam benak Simon itu. Oleh sebab itu dia menggambarkan tentang dua orang yang memiliki hutang, yang pada akhirnya yang satu memiliki hutang tadi dikatakan 500 dinar, yang lain 50. Kalau satu dinar itu digambarkan dengan upah harian seorang pekerja, kalau katakanlah sekarang kita rata-ratakan misalnya 160.000 upah harian, maka yang satu orang memiliki hutang 500 dinar itu kalau kita kalikan dia punya hutang 80 juta rupiah. Tapi diputihkan. Yang satunya lagi memiliki hutang 50 dinar. Hanya 8 juta. Tapi itu juga diputihkan. Dan dari kedua orang itu siapa yang paling berterima kasih? Siapa yang paling bersuka cita? Tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Simon itu yang tentunya orang yang punya hutangnya lebih banyak. Maka dia yang paling bersuka cita ketika hutangnya dihapuskan. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap Simon yang langsung melihat, lah ini kok dia seorang nabi, dia orang yang terkenal, dia orang yang diikuti oleh banyak orang.
Masa sih dia nggak tahu seseorang ini adalah perempuan berdosa? Nah, sikap Simon yang demikian itu dapat kita lihat sebagai suatu sikap yang terlalu cepat membatasi diri dengan melihat orang lain sebagai sosok yang berdosa, tanpa menyadari bahwa dirinya sendiri pun tidak luput dari dosa. Tanpa sadar Simon telah menghakimi sesamanya. Jangankan Simon, kita pun mungkin sering melakukannya. Begitu cepat menghakimi orang lain karena kesalahannya dan melupakan bahwa kita pun orang yang juga bisa melakukan kesalahan. Kita pun adalah orang-orang yang berdosa. Padahal Yesus sudah mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, saudara-saudara, dalam sebuah buku yang saya baca tentang kisah pelayanan Paus Bergoglio atau yang sering disebut dengan Pope Francis, dia menuturkan juga agar kita ini memang harus benar-benar menjauhkan diri dari yang namanya sikap menghakimi itu. Dalam suatu penerbangan ketika dia ditanyakan tentang bagaimana pandangannya tentang homoseksual, karena memang ketika dia menjadi seorang uskup di Argentina, dia sering menerima surat pengaduan atau surat curahan hati dari para kaum homoseksual di sana. Lantas dia ditanya, bagaimana pandangannya tentang kaum homoseksual itu? Kemudian Paus Bergoglio ini mengatakan, jika seseorang itu adalah homoseksual dan ia sedang mencari Tuhan dan mempunyai kehendak baik, siapakah saya ini sehingga saya harus menghakiminya? Seketika orang banyak yang menghakimi orang-orang yang melakukan yang orientasi seksualnya agak menyimpang seperti itu. Dan begitu gampangnya menghakimi. Namun sang Paus mengatakan, siapakah saya ini? Sekalipun dia adalah pemimpin besar agama Katolik, tetapi dia mampu berkata, siapakah saya ini sehingga saya harus menghakiminya. Nah, para homoseksual itu adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rapuh. Maka saat mereka datang kepada kita, berarti dalam diri mereka itu ada suatu kerinduan untuk bisa menemukan jalan yang benar. Maka disinilah kesempatan bagi kita untuk menjadi teman yang baik bagi mereka. Teman yang mau mendengarkan dan teman yang mau menghargai mereka dalam segala kelemahan mereka itu. Maka saudara-saudara, jangankan di Argentina, mungkin kita juga yang mengetahui orientasi seksual orang-orang yang kita kenal demikian, sadar atau tidak sadar, kita cenderung menghindarkan diri dari mereka. Atau bahkan bagi sebagian orang langsung cap miring, langsung blacklist, tidak mau berteman dengan mereka itu. Nah, saudara-saudara, seringkali sikap mayoritas masyarakat itu membuat kaum homoseksual itu yang sudah terluka secara sosial dan semakin merasakan beban yang berat dalam menjalani kehidupannya. Mereka tidak diterima oleh orang banyak. Karena banyak orang yang mengucilkan mereka dalam konteks kebersamaan dalam hidup dan masyarakat kita. Kita kerap kali lebih siap mengutuk orang lain daripada menerimanya. Kita kerap kali lebih cepat menilai orang lain, tetapi tidak bersedia membungkuk untuk memahami penderitaan yang mereka rasakan. Maka saudara-saudara, orang yang terbiasa menghakimi merasa diri bahwa mereka adalah orang-orang yang paling benar. Tidak merasa membutuhkan rangkulan dan pengampunan dari sesamanya. Padahal adakah orang yang paling benar sehingga tidak memiliki satu kesalahan? Adakah di antara kita yang memang orang benar dan tidak mau dan tidak memiliki satu pun kesalahan? Dan di tengah-tengah kecenderungan yang demikian, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita koreksi diri, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah saya ini sehingga saya harus menghakimi orang lain? Kalau kita berandai-andai, andaikan kita memiliki atau melakukan dosa 3 kali 1 hari. Kalikan dalam 1 bulan, katakan 30 hari dalam 1 bulan. Sudah melakukan dosa 90 kali satu bulan. Kalikan 1 tahun, 1080 kali kita melakukan dosa. Kalikan dengan umur kita sekarang.
Katakanlah mungkin umur seseorang itu di 50 tahun. Berarti sudah melakukan perbuatan dosa 54.000 kali. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita mampu menghakimi orang lain? Merasa bahwa orang itu lebih berdosa daripada yang lainnya. Merasa kita lebih benar dari yang lainnya. Seolah-olah mereka itu lebih banyak dosanya daripada kita. Maka dari gambaran yang disampaikan oleh Yesus ini harusnya menjadi suatu cambukan kepada Simon, termasuk cambukan kepada kita semua yang masih getol menghakimi orang lain, apalagi tanpa mengetahui faktanya, namun suka mengumbarnya di depan umum, apalagi di media sosial, seolah-olah kita yang paling tahu semuanya. Nah, saudara-saudara, kita semua tidak lepas dari dosa. Itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya pengampunan Tuhan. Jadi kalau pengampunan pajak itu ada periodenya. Ya dari bulan Maret sampai 30 Juni 2025 kalau saya tidak salah. Itu ada batasannya. Tapi kalau pengampunan dari Tuhan, apakah ada batasnya? Ada batasannya, tapi kita tidak tahu kapan itu berakhir. Kalau mengacu dari buku NE nomor 392 itu dikatakan nunga tiki parasian, ya. Nunga tiki parasian, sotung jolo, naima jolo sotung jolo salpu. Jangan sampai itu berakhir. Ini adalah masa kasih karunia Tuhan. Ini adalah masa pengampunan Tuhan. Maka ketika dia datang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini, itu bukan pengampunan lagi yang terjadi di sana, tetapi sebagaimana yang kita saksikan dalam pengakuan iman rasuli itu, dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan masa pengampunan lagi. Ini adalah masa kasih karunia. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, untuk memperbaiki cara hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Maka saudara-saudara, sotung jolo salpui, Allah dengan terbuka menerima kita. Menerima kita dalam segala kelemahan kita. Menerima kita dalam segala keberdosaan kita. Apakah kita mau meresponnya? Jadi ketika banyak orang masyarakat berbondong-bondong pergi ke Samsat untuk membayar pajaknya itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berbondong-bondong datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pengampunannya? Boro-boro berbondong-bondong untuk meminta pertolongan, meminta pengampunan dari Tuhan. Terkadang untuk perjamuan kudus saja pun, adong dopena marukil, masih enggan mengikuti perjamuan kudus. Seolah-olah dia mengatakan, ya, baguda kudu dosaku. Justru semakin kita menyadari bahwa dosa kita begitu banyak, maka kita butuh yang namanya pengampunan. Itu sebabnya Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kabar sukacita, kabar baik, dan memberikan pengampunan kepada kita. Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Ya. Bukan orang sehat, tetapi orang yang sakit. Kita ini semuanya orang-orang yang sakit. Kita ini semuanya orang-orang yang berhutang. Kita ini semuanya orang-orang yang berdosa. Maka kita butuh pengampunan dari Kristus Yesus itu. Dan dia telah memberikannya dan menawarkannya kepada kita. Bahkan dalam setiap kelemahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, Yesus masih terbuka tangannya mengajak kita, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita semua datang yang berbeban berat, yang memikul dosa yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Yesus datang menerima kita apa adanya. Mari kita menghampiri dia. Syaratnya nggak banyak, kita perlu datang saja kepada dia, menghampiri dia. Dan menunjukkan kasih kita kepada dia yang telah menebus kita, yang telah memberikan pengampunan kepada kita. Dan itulah yang tidak dilihat oleh Simon dari sosok perempuan itu. Itu makanya Yesus mengatakan, engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Padahal memang tradisi orang Yahudi seperti itu. Ketika mau memasuki satu rumah, maka mereka terlebih dahulu dibasuh kakinya di depan pintu itu. Ya. Tapi engkau tidak melakukan itu. Tapi perempuan ini yang dicap sebagai perempuan berdosa itu justru dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Bayangkan begitu banyaknya air mata yang harus dia curahkan, yang dia tumpahkan untuk membasuh kaki Yesus. Bahkan melapnya dengan menyekanya dengan menggunakan rambutnya. Rambut yang merupakan mahkota seorang perempuan justru dia pakai untuk menyeka
membersihkan kaki Yesus itu, bahkan dia menciumi kaki Yesus berulang-ulang. Bahkan minyak wangi yang biasanya ditaburkan di atas kepala justru ditaburkan di bakau kaki Yesus itu untuk menunjukkan, inilah aku Tuhan dalam segala kelemahanku, dalam segala keberdosaanku. Dia mau menyesali dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengakui segala kelemahan dan keberdosaannya di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya Yesus melihat iman yang begitu luar biasa dari seorang perempuan itu. Dia mampu mengenal Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat dalam keberdosaannya. Sedangkan Simon yang orang Farisi yang merupakan selalu berkutat dengan yang namanya firman Tuhan dengan hukum Taurat itu, tapi tidak mengenal secara utuh siapa itu Yesus. Maka saudara-saudara, ketika saat ini pengampunan itu ditawarkan kepada kita, mari kita benar-benar datang menghampiri hadirat Tuhan dan mengaku segala kelemahan kita. Kenallah Dia, dan semakin kita berjumpa dengan Tuhan, maka semakin kenallah siapa dirimu. Siapakah kita ini dengan segala kelemahan dan keberdosaan kita. Dan itu sebabnya kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan yang merupakan juru selamat kita. Dan inilah yang menjadi kabar baik bagi kita di Minggu Judika ini. Karena Kristus dengan kasih-Nya yang begitu besar memberi pengampunan kepada kita orang-orang berdosa ini. Di epistel tadi kita membaca bagaimana orang Israel itu bersuka cita, bersorak-sorai karena pengampunan dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Maka kita juga yang awalnya upah dosa ialah maut, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diperkenankan untuk memasuki hadirat-Nya. Dan kita bahkan diberikan menjadi pewaris kerajaan sorga, pewaris kehidupan kekal. Maka hampirilah Dia. Jangan sibuk untuk menghakimi orang lain, tetapi sadarilah kelemahanmu dalam segala keberdosaanmu. Datanglah menghampirinya dan terimalah pengampunan darinya. Amin, kita berdoa. Firman-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami beroleh kasih karunia karena keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Kami orang yang lemah. Kami orang yang selalu berbuat dosa. Yang selalu berulang kali jatuh. Tapi Tuhan senantiasa menerima kami. Dalam masa-masa kasih karunia ini. Dalam masa-masa pengasihan ini. Dan dalam masa-masa pengampunan ini. Engkau berkenan menerima kami orang berdosa. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa itu. Maka mampukan kami Tuhan untuk tetap menyadari kelemahan kami, sehingga kami semakin sadar bahwa kami sangat-sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami ini. Biarlah firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami dan mengarahkan kami untuk tidak berpaling sekalipun daripada Tuhan. Tetapi kami senantiasa datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu untuk menolong kami, memulihkan kami dari setiap kesalahan dan kelemahan yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Dan sekaligus mampukan kami Tuhan untuk tidak terlalu gampang menghakimi dan menilai orang lain sesuai dengan takaran-takaran kami. Sebab pada dasarnya kami juga adalah orang-orang berdosa. Maka biarlah kami saling mendoakan dan saling menopang satu dengan yang lain. Dan biarlah kami bersimpuh hanya di bawah kaki salib-Mu saja ya Tuhan, menerima belas kasihan-Mu dan memohon akan pengampunan dosa kami. Biarlah firman-Mu ini semakin meneguhkan iman kami untuk tetap bersuka cita, menantikan kehadiran Tuhan, dan tetap berupaya melakukan perbaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam sikap dan tindakan kami, agar kami tidak jatuh lagi dalam perbuatan dosa, tetapi kami benar-benar melakukan hal-hal yang baik sebagai respon kami atas kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Semakin banyak dosa yang kami lakukan, maka sudah selayaknya semakin bersemangat kami dan semakin sekuat tenaga kami melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Maka biarlah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami Tuhan, agar hidup kami menghasilkan buah-buah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kehadiran kami juga menjadi berkat bagi sesama kami.
dimanapun kami berada. Berkati seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejamu HKBP Serang ini Tuhan. Tuhanlah kiranya berkarya melalui para halado dan seluruh jemaatmu yang bersatu padu, bersatu hati untuk melakukan pelayanan yang terbaik yang semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi.